Ya, shalom, selamat siang. Pembacaan kita pada saat ini telah saya pilih dari Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan kita pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya, dalam pembacaan kita Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11, telah saya simpulkan dalam satu tema, yaitu Dia mencintaiku atau Dia mencintaiku. Saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, apakah kita pernah merasakan yang namanya jatuh cinta? Saya yakin kita semua yang hadir pada saat ini, kita pernah merasakan yang namanya jatuh cinta, atau kita pernah mengalami yang namanya jatuh cinta. Bagaimana rasanya ketika kalian jatuh cinta? Ya, menurut saya jatuh cinta itu sakit. Jatuh cinta itu butuh perjuangan, pengorbanan. Ya, ketika ada seseorang yang jatuh cinta, pasti orang tersebut melakukan segala sesuatu untuk orang yang dicintainya itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa cinta itu buta. Cinta itu tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat, yang tidak baik, dengan satu alasan, yaitu mendapatkan respon yang sama, yakni dicintai oleh orang tersebut. Ya, dalam pembacaan kita pada saat ini dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11, ada satu sosok orang yang sangat mencintai kita melebihi apapun yang ada di dunia ini, yang sangat mencintai kita dengan sempurna. Saat ini kita semua yang hadir pada saat ini hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Dia. Ayatnya yang pertama dikatakan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Dia, oleh karena Yesus Kristus. Oleh Dia kita beroleh jalan keselamatan masuk kepada kasih karunia. Ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan, saya mengatakan tadi bahwa cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh perjuangan. Hal ini juga lah yang dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita sekalian, orang-orang yang sangat Ia cintai. Ia mencintai dan mengasihi kita. Ia tidak pernah melihat bagaimana masa lalu kita. Ia tidak pernah melihat betapa buruknya kita di hadapannya.
bersama-sama dengan kita untuk menjalani dan untuk menasehati kita untuk Tuhan Yesus juga datang, tidak hanya datang, Ia pun membuktikan kepada kita bahwa Ialah penyelamat bagi kita semua. Dengan penebusan yang Yesus Kristus lakukan, itu mengubah status kita yang dulunya kita bersalah. Kita dijadikan sebagai orang yang benar. Yang dulunya kita itu musuh karena dosa, kita dijadikan orang yang benar. Yesus Kristus telah menanggung kutuk murka Allah atas dosa kita, atas kecerobohan kita melalui penderitaannya di kayu salib, sehingga Ia mati. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-8. Kemenangan dan kebangkitannya adalah jaminan kebangkitan pada akhir zaman. Oleh karena cintanya, kita manusia diberikan jaminan di dalam dan di hadapan Allah. Bahkan kita boleh bermegah di dalam pengharapan bahwa kita akan menerima kemuliaan Allah itu. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-11. Kita boleh bermegah di dalam pengharapan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang sama-sama dikasihi Tuhan, karena cinta Tuhan kepada saya, karena cinta Tuhan kepada kita semua, Ia telah menanggung dan maut yang harusnya kita terima, sehingga kita boleh hidup merdeka saat ini. Lalu pertanyaan kepada kita semua, apa respon kita terhadap cinta yang begitu luar biasa kepada kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mengetahui cinta Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak ada tandingannya. Tentu saudara-saudara, kita sekalian tidak akan mampu untuk membalas cinta yang sempurna itu. Hanya saja Tuhan ingin agar kita melakukan sesuatu yang Tuhan mau, sesuatu yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau agar kita menjalani hidup secara benar di hadapan-Nya. Tuhan mau agar kita menjalani hidup secara benar di hadapan-Nya. Bagaimana kita melakukannya? Kita tidak menjalani hidup seperti ketika kita masih berada di dalam dosa, yakni kita harus menjaga sikap dan menjaga diri karena Tuhan itu sangat mencintai kita. Ia tidak mau jikalau anak-anaknya hidup di dalam pergaulan yang tidak baik, pergaulan bebas dan judi dan lain sebagainya. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu kita harus terus mendekatkan diri kepada Tuhan tanpa pamrih. Kita harus melayani Tuhan. Kita harus melayani bukan hanya yang saya lakukan pada saat ini, tetapi dari kita sekalian yang ada pada saat ini, kita masing-masing diberikan karunia, kita masing-masing diberikan talenta untuk memuliakan Tuhan. Kita pergunakan talenta yang kita miliki, kita kembangkan talenta itu untuk melayani Tuhan, sebagaimana ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Allah, cinta Tuhan yang sungguh luar biasa kepada kita semua. Amin.